Mengakhiri Ramadan dengan resolusi anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, korupsi bukan sekedar masalah hukum, melainkan juga penyakit moral yang merusak sendi-sendi kehidupan. Dari level kecil hingga besar, praktik korupsi melemahkan kepercayaan rakyat, menghancurkan ekonomi, dan merampas hak orang lain. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahaya korupsi sejak lebih dari 14 abad lalu. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Barang siapa yang kami tugaskan untuk mengurusi suatu pekerjaan dan dia menyembunyikan 1 jarum atau lebih, maka itu adalah perbuatan hulul atau korupsi yang harus ia pertanggungjawabkan pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa korupsi sekecil apapun adalah bentuk pengkhianatan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah di akhirat. Ramadan dan kesucian moral. Ramadan adalah waktu terbaik untuk kembali kepada Allah dan memperbaiki moralitas. Puasa mengajarkan kita kejujuran karena tidak ada yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa kecuali Allah. Ketika kita menahan lapar dan dahaga, kita belajar untuk mengendalikan diri dari godaan. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus mampu mengendalikan godaan untuk berbuat curang atau mengambil yang bukan hak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Puasa membentuk takwa dalam diri kita yang menjadi benteng untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, termasuk korupsi. Di Indonesia saat ini, korupsi masih menjadi tantangan besar dari sektor pemerintahan, dunia usaha, hingga kehidupan sehari-hari. Praktik korupsi masih merajalela. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memulai langkah baru. Sebagaimana Ramadan mengajarkan kita untuk mensucikan diri, kita juga harus mensucikan bangsa ini dari penyakit korupsi. Langkah baru bebas korupsi. Inspirasi dari Ramadan. Ada beberapa pelajaran dari Ramadan yang bisa kita jadikan inspirasi. Yang pertama, disiplin dan kejujuran. Puasa mengajarkan disiplin dalam menjalankan kewajiban kita. Begitu pula, kita harus menerapkan disiplin dan kejujuran dalam pekerjaan kita. Seorang pegawai, pejabat, atau siapapun yang memiliki amanah harus menjalankan tugasnya dengan jujur, tanpa ada niat menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi dan peduli kepada sesama. Dalam kehidupan berbangsa, kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Korupsi adalah bentuk egoisme yang merugikan banyak orang demi keuntungan segelintir pihak. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada Allah. Ramadan mengingatkan kita bahwa semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korupsi mungkin bisa disembunyikan dari manusia, tetapi tidak bisa disembunyikan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, "Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui." Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus jujur dan tidak menyembunyikan kebenaran, termasuk dalam menjalankan tugas kita dengan bersih. Mari kita jadikan Ramadan sebagai inspirasi untuk memulai langkah baru. Mulailah dari diri sendiri. Tanamkan kejujuran, jauhi perbuatan curang, dan didik generasi muda dengan nilai-nilai integritas. Jika kita semua bersatu melawan korupsi, insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa yang maju
adil, dan diberkahi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk terus menjaga kesucian moral, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, dan memberikan keberkahan bagi bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.